kedua kalau kita alim supaya tidak kumur luhur karena buyut-buyutnya sudah alim. Jadi ya biasa aja. Jadi ini penting saya utarakan karena dzurriyyatan ba'duha. Jadi memang kita boleh tasarruf bil ansab asal tujuannya kita jangan min materi. Kedua pesan saya sama santri-santri bahwa banyak guru saya cerita termasuk Mbak Mimun Zubair dulu Raden Asnawi itu murid kesayangan Senawi. Iya di Mekah. Bunyai sepuhnya, bunyai paling mudanya di Mekah namanya Nyai Hamdan. Mbak Mun sering cerita Senawi itu kadung punya anak namanya Zuhri. Sehingga Raden Asnawi ketika nikah sama Nyai Hamdan punya anak dinamai Zuhri. Dan Zuhri ini kemudian yang punya anak Minan, Al-Murian, Isabi dan sebagainya. Dan beliau juga hidup ke nasab mbah-mbah saya dan banyak beliau yaitu Mbah Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu generasi keempat dari Imam Tanaqqib. Kalau istrinya generasi dari Mbah Sunan Jatah. Ini semuanya enggak ada tasarruf bil ansab, tapi semuanya ini karena Allah juga sering menginginkan kegiatan Pak. Ketika Allah mensifati para nabi kata Allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman an'ama 'alaihim wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wastaqim. Jadi menyebut dzurriyyah itu boleh. Yang penting tidak untuk tafakhur, tidak untuk istitolah ala mukminin. Tapi kemudian kita misalnya kok nasabnya nggak ketemu, ya insya Allah ketemu di Nabi Adam. Tidak cukup pakai yang umum, wamim manhadaina wajib. Yang penting kita punya tradisi kita tuh saling ayatul rahman wa sujud sehingga kita insya Allah meneruskan tradisi itu. Sebagian besar mereka itu hafal Quran, kita juga insya Allah ikut menghafal. Kalau nggak hafal ya minimal menghafal. Karena sekali nasab ini tidak terjaga secara kualitas. Karena ketika Allah menghitung nasab itu sebetulnya menghitung kualitas amal dan akidah, bukan untuk tafakur. Misalnya begini, kata Nabi Yusuf, "Wattabra'tu millata Ibrahim wa Yaqub." Kita ikut tradisi leluhurnya ya. Tapi apa tradisi itu? Maka nalana an-nusyrika billahi. Kita tidak akan melakukan syirik. Jadi menyebutkan nasab tapi tidak untuk tafakur, tapi untuk kualitas. Kualitas tidak akan syirik. Maka nalana kita tidak mungkin melakukan syirik. Caranya tidak mungkin gimana? Kita benar-benar an ilmin wa yaqinin wa basiratin annahu la ilaha illallah. Dan itu yang memulai versi kita. Raden Asnawi punya tulisan banyak tentang tauhid. Bikin saya punya apa saya punya. Semacam-macam. Ini penting saya utarakan karena semua ini demi tasyarruf bil ansab tapi lisyarafil ahwal, bukan insyaallah bukan tafakur. Sekian saya mohon Pak Said untuk berulang bersama anak sini karena pondoknya beliau. Dan saya mohon sambil mendengarkan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Akhil aziz al-karim al-alim Gus Baha bin Haji Nur Salim A'azzallah wa abdullah baqa'ah semua harus berterima dan dzurriyyah Mbah Asnawi Sepuh yang hadir, A'azzakumullah, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama kali di awal marrah saya datang di hadzal maqamil mubarak untuk napak tilas. Yang sebenarnya harus napak tilas saya. Makanya nggak diundang. Napak tilas saya mendengar bahwa saya masih keturunan Mbah Asnawi Sepuh, tapi baru kali ini saya bisa tabarruk melangkah kaki ke tempat ini. Itu dosa sebenarnya, tapi insya Allah. Nah, terkafaroi sekarang. Iya. Inna kabaira fil kufrani kalama. Ya nafsul atak nanti. Karena dosanya kita itu terbatas.
saya usia 66 tahun dosa terus 66 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wa la nihayah. Ini kerennya dokter tasawuf. Misalkan ada orang usianya 20 tahun dosa terus, misalkan dosa terus istilahnya asal gak musyrik. Maka anak-anak kita musyrik. Kan ada batasnya belum 20 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wa la nihayah. Kabaqi asma'i wa kadati la bidayah wa la nihayah. Nah, tadi masalah nasab tadi sangat penting. Allah memilih Nabi Muhammad khiyarin min khiyar. Dipilih dari Quraisy dipilih dari Bani Kinanah dan Bani Kinanah dipilih dari Bani Ismail. Bani Hashim dipilih dari Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya? Supaya tidak ada celah musuh-musuhnya Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab. Maka Abu Jahal gak pernah mengatakan kamu turunan sopo sih. Nah, Muhammad Kahin, Muhammad Sahir, Muhammad Syair. Itu lontaran Majnun, biasa itu. Tapi Muhammad anak sopo gak ada. Karena semua tahu Muhammad turunan orang baik-baik. Jadi turunan baik itu penting. Walaupun dari tafakkur itu penting, faktor utama. Di tokonya nggak ada lagi, yang jualan nggak ada lagi. Harus kita syukuri saya dan Gus Bahan keturunan Mbah Asnawi atau Mbah Mutamakin ini fadlun min Allah. Wairodatul mutlaq wah. Tidak bisa ditawar. Mau nggak mau saya turunan Mbah Mutamakin, mau nggak mau. Dan sekarang diakui ya. Karena mau sowan sama banyak. Nah, suatu ketika Imam Hasan Basri ada yang menghina. Karena Imam Hasan Basri bapaknya namanya Syekh Yasar, tahanan perang. Orang Majusi ditahan, dibawa ke Madinah, ya Islam, akhirnya Islam. Menjadi Mawali, Mawali. Punya anak Hasan. Nah, Sayyidut Tabi'in Hasan Basri. Sayyidut Tabi'in. Orang sebenarnya kamu gak usah, walaupun terkenal, nama kamu terkenal, tapi kamu tuh anaknya tahanan perang, anaknya budak lah, tadinya budak. Jawabnya Imam Hasan Basri, jangan menghina ayah saya. Ayah saya jelek-jelek punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya anak seperti saya. Jadi di situ turun nggak terpakai, turun nggak ada gunanya. Imam Hasan Basri anaknya orang Majusi lah, baru masuk Islam, tapi beliau Sayyidut Tabi'in yang beliau katakan ayah saya berjasa besar punya anak seperti saya belum tentu punya, bisa enggak punya anak seperti saya. Gus Bah belum tentu punya kayak Gus Bah sendiri. Tapi nanti barangkali bisa insyaallah. Karena namanya enggak sama. Oleh karena itu alhamdulillah saya terima kasih atas hafawah dirham penghormatan sangat luar biasa mendadak, dan saya sangka Khawarij Al-Dhulmi ternyata antum semuanya menghormati kedatangan saya. Ini merupakan kehormatan bagi saya. Hadirin saya hormati, mari keturunan itu kita pelihara. Dengan apa? Kita pun membangun kebesaran seperti kebesaran yang kita warisi dari kakek kita. Jangan sampai kita hanya bisa membanggakan kakek doang, hanya membanggakan kakek saja. Kita sendiri gombal, itu yang salah itu. Yang salah. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan kakeknya. Yang ente sendiri nggak ada apa-apanya. Itu Pak Persol itu. Masalah. Sakit tadi, coba tinggal. Tapi yang sendiri gombal terolak dulu, gombal terolak. Dia ada HP jawab PC. Dia benar-benar masalah. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa mengatakan judud, mbah saya, kakek saya, buyut saya hebat. Hanya itu toh. Yang paling bagus adalah kayak Gus Bah ini. Wa khairun nasi dzu hasabin qadim
aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang yang mempunyai mbah besar, kakek besar, juga dia membangun kebesaran dirinya. Aqama nafsi hasaban jadida. Mbahnya orang alim, cucunya juga orang alim. Ini yang luar biasa. Dzu hasabin qadim, aqama nafsi hasaban jadida. Nah, kalau satu pesantren atau satu daerah negeri, dulunya di situ kayaknya besar-besar, alim-alim, singa, macan, apalagi harimau, sekarang kok sepi. Nah ini yang kasihan tuh. Mudah-mudahan di sini tidak begitu. Dan tidak begitu di sini. Kalau ada gimana? Ada pesantren tadinya kayaknya besar, alim, berwibawa, tokoh pejuang, mujahid. Sekarang kok sepi. Nah ini yang kasihan. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi Ro'aita usudaha musikot uruda. Nggak usah bersinggung nih, saya terjemahkan. Kalau ada desa, negeri atau pesantren yang dulunya kiai besar-besar alim-alim, sekarang enggak, itu berarti ro'aita usudaha musikot uruda. Singanya, macamnya. Bahasa Jawa nggak usah. Kalau nggak paham, itu berarti singanya macan sudah jadi monyet. Dulunya mbah saya hebat, kakek saya hebat, bu saya. Sekarang kok sepi, berarti singanya sudah jadi monyet. Nah kalau di sini enggak, Usbah juga macan juga Usbah. Ini cucunya Batu tadi macan-macan. Ini cucunya Raden Asnawi ini, langsung kandang. Ini cucunya Mbak Kamal ini. Mbak Kamal saudaranya Mbak Mas. Mbak Kamal itu Nyai siapa? Punya Nyai Imroh. Nyai Imroh sepupunya nenek saya. Ini yang di sini keluarga semua. Yang depan. Nenek saya Nyai Fatimah binti Fatimah. Yang depan ini Bani Adam semua. Aman pokoknya aman. Nah, oleh karena itu mari kebesaran asdaq harus kita pelihara, juga harus memeliharanya dengan kita membangun kebesaran kita sendiri. Tercuma kalau hanya mengandalkan kebesaran nenek moyang kita sendiri bukan apa-apa. Oleh karena itu dalam setiap diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah hasrat, interest, syahwatiyah hasrat. Selama ghadabiyah dan syahwatiyah disinari dengan khawatir ilahiyah, direct illumination from Allah, maka ghadabiyahnya menjadi himmah, syahwatnya menjadi azimah. Saya harus jadi gubernur, jadi presiden. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka bukan hubbul jah, namanya himmah. Bukan hubbul jah. Kiai Maruf Amin, saya menang jadi wakil presiden. Itu niatnya baik, caranya baik. Baik kan caranya kan? Enggak benar. Dan itu wa'adotilah tujuannya. Berarti Kiai Maruf itu bukan hubbul jah, tapi Nabi Muhammadun qaimun lillahi duhimami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nah, Muhammad himani besar, tanpa himani besar gak mungkin menang. Wallahi law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala hadha al-amr ma taraktu hatta alika duna. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai saya hancur demi dakwah. Artinya himanya besar. Nah kita baru dibentak dan ramai musuh. Alasannya ilam ukra wakul murta'in, menyerang pada dan ramai pada kapal. Cucu Kiai Zubaidi kali ini. Anaknya Gus Matahin yakin. Kiai Zubaidi yang jadi palingnya Mbah Memi. Jadi warga sini ada yang bicara sama saya. Kiai Zubaidi itu menantunya Ahmad bin Suhaib, menantunya mbahnya Mbah Memi. Punya anak Ahmad Ainul Yakin punya. Kalau ini ipar saya. Dia memiliki nyambung? Ya nyambung. Zubaidi itu saudaranya Badian. Oke. Berarti kisaran. Iya, kata kisaran. Katanya gitu. Kalau ini sudah kiri ipar saya. Sudah kiri? Iya, ipar saya adiknya istri.
Zergina Mbak Pasuruan. Iya. Banyak macamnya ini. Dan sebaliknya, kalau masalah azimah, saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Masa konglomerat nomor satu jauh? Kenapa bukan turunnya Mbak Asnawi? Di Indonesia nomor satu jauh, punya uang 35 miliar, 1 miliar 14 triliun, pingpiro terserah mau hitung nah, jadi berapa itu? 14 miliar, 14 triliun kali 25. Nomor 2 Sinar Mas. Kenapa bukan kita? Nah, oleh karena itu kita pun tidak boleh miskin, tidak boleh kalah, harus kalah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dha'fan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kita harus kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat budayanya. Enggak boleh kita menjadi dha'fan, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah budaya, lemah akhlak, lemah syahwat, enggak boleh. Nah, walaupun kaya kalau syahwatnya lemah itu apa? Gunanya kaya tentunya. Nah, karena itu kita harus kaya. Ya, kita harus kaya itu apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan hubbud dunia, bukan. Namanya azimah. Sayyidina Utsman kaya, Sa'd bin Waqqas kaya, Abdul bin Auf kaya. Kalau Sayyidina Umar dan Ali miskin. Jadi potongan jaringan sepengikut Umar Ali. Kalau Abdul bin Auf kaya, Sa'd bin Waqqas kuburnya banyak sekali. Bahwa Wahab kaya, muter-muter sosialisasi. Nggak masuk sini kaya, nggak masuk sini. Nggak masuk kaya. Nggak soleh itu. Bahwa Wahab itu muter-muter sampai ke Sumatera Selatan, mendirikan NU itu apa, sosial NU itu. Kemudian Kiai Kamil Soleh yang pertama kali jadi NU Sumatera Selatan, asli Semarang katanya. Terus Banten, Menes Abdurrahman, Jakarta Guru Marzuki, kemudian Bogor Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid, Majalengka Kiai Abdul Halim, Cirebon Kiai Abbas Syatori Kiai Amin Abbas Buntat Syatori Al-Janangun Amin Bakun Cilaringin, Indramayu Kiai Sujahi, Semarang Kiai Ridwan, Lasem, dan ini Kudus Raden Asnawi yang muda, Asnawi ini yang banyak ini, terus Lasem Mbak Masum, Kiai Ihsan, sampai Lombok Tengah Kiai Faisal. Jadi bawa muter-muter. Bayangkan tahun 65, tahun 25, tahun waktu itu 26, 27, transportasi kan kayak melaku gampangannya. Karena kendaraan, nggak ada jalan kaki, dan tanpa proposal. Makanya kayak bawah itu pergi waktu lama, nggak bisa. Seperti saya besok pulang ke pesawat, lama. Oleh karena itu istrinya banyak. Tidak apa-apa, bibit unggul harus dikembang biakan. Nah, nanti kalau bibit jelek yang berkembang biak gimana? Kalau bibit jelek berkembang biak, bibit unggul yang berkembang biak, istilahnya harus mengembang biakan. Oleh karena itu azimah kita harus besar, harus jadi orang kaya, harus pegang peranan dalam ekonomi. Ya Allah, panjenengan kalau tahu ya, yang namanya perdagangan ini adanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Itu komoditi kita hasil Indonesia ini yang menentukan harganya bukan kita, Singapura. Minyak, emas, berlian, batu bara, mending, boksit, nikel, timah, harganya sekian, besok sekian, terus sekian, naik turun. Singapura yang menentukan, bukan Indonesia. Kalau Indonesia ini bisa menentukan, mendoan. Kalau itu sok, ya jenang bisa, jenang. Itu apa kata kita itu? Harganya berapa apa kata kita? Mendoan apa? Bunyi Banjarnegara ya? Baju mas. Itu apa kata baju mas? Geduk goreng, petis, Jamblang Cirebon. Tapi kalau tadi yang saya sebut tadi batu bara, mending, boksit, nikel, bukan kita menentukan harga, tapi Singapura, negara cilik. Kata Gus Dur kalau diuyusak orang Indonesia bisa miring punya. Nah itulah kenyataannya seperti itu. Begitu pula kezaliman di bidang moneter. Rupiahnya apa kata dolar? Karena kolateral negara kalau mau mencetak menerbitkan rupiah 1 triliun rupiah harus punya backup
kolateral, disimpan di gudang, dolar. Dolarnya senilai 1 triliun itu. Nah kalau nggak punya, ya utang. Ada Bank Dunia, World Bank atau IMF, utang satu berapa miliar dolar untuk 1 triliun rupiah. Aku berikan uang, ya, diutangi. Budgeting dulu ya. Tapi ada bunganya dulu ya. Uang itu pinjaman, ada bunganya, jangan dipakai. Hanya untuk backup rupiah yang diterbitkan. Ini zulmun azim. Nah, ini namanya kezaliman di bidang moneter. Karena itu kita harus kaya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri siwaruha fataswaru fi ainil azimil azaimu. Kesimpulan syairnya artinya kita harus menang. Segitu aja terjemahnya lah. Tidak boleh kalah, tidak boleh miskin, tidak boleh bodoh. Kecuali takdir. Jadi Quran tidak, atau Allah tidak ridho kalau umat Islam itu kalah. Jangan menang. Ditakut syuhada al-nas, agar berperan tengah-tengah masyarakat. Apa itu peran? Syuhudan litakunu hadirina fil mustama' syuhada alaihim syuhudan diniyan taqafiyan hadariyan iktisadiyan sia-sia. Yang politik, yang ekonomi, yang peradaban, yang pendidikan harus pegang orang NU. Kalau apalagi agama pegang bukan orang NU, salah kabeh bukan. Kafiru kufran. Itu kok masih ulama. Maksudnya nggak takfiran. Iya, kafiru kufran. Yang mantan artis penyanyi langsung pakai sorban pakai gamis, sekretaris majelis ulama. Yang namanya Yusuf Patak itu bendahara majelis ulama. Itu direktur PT Lapindo ulama. Biasanya istimewa ulama, itu nggak jima ulama. Hasan Haikal Hasan. Kafir itu orang yang tidak beriman. Kufar yang menyerang. Kafir itu orang yang beriman. Kalau kufar yang menyerang, memerangi orang Islam. Masya Allah, orang ulama. Nah ini. Dan yang heran, yang menarik. Kalau orang nggak waras setiap zaman ada. Setiap masa ada orang nggak waras. Yang kali ini pengikutnya lumayan banyak. Orang nggak waras orang ngaku jadi nabi. Setiap zaman ada ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali. Pengikutnya ada lah 10.000, 20.000. Tapi yang ini ratusan ribu nih pengikut. Makanya boleh bilang juta. Itu heran, Masya Allah. Yang anti Pancasila ini lebih dari 9%. Artinya sekitar 20 juta yang menolak Pancasila. Di Indonesia itu. Di tentara pun ada, di polisi ada, di kantor-kantor pun ada. Kecuali di universitas semuanya ada. Kecuali UNU, enggak ada itu. Ini kalau panjang-panjang, ini enggak habis-habis. Terima kasih. Barakallahu lakum ihfadhkum min al-ahad wal afat wal mihan wal fitan. Bi'idikum ma fihi wal khair. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ay yahrimar rajima karimahu aw yarji'al jaru min buharam tarami. Insyaallah Rasulullah dapat syafaat Rasulullah. Tidak mungkin syafaat Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah enggak bersyafaat kepada kita. Insyaallah tidak mungkin. Hasya rajim makarimahu ay yarji'al jaru min buharam tarami. Bi'idikum bima fihi salah wal khair wal barakah wal najah wa billahi min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.